وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Akhwati pemirsa Markazuna TV channel yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembacaan Syarhul Arba'in An-Nawawiyah sampai kepada qala al-musannifu rahimahullahu, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, al-haditsus sadisu, hadis yang ke-6, an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdillah yaitu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala, ya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi, tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, siapa yang bertakwa atau takut dan hati-hati terhadap yang samar-samar, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami, dan siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang samar-samar, maka ia telah terjatuh ke dalam yang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi, seumpama seorang pengembala yang mengembala di sekitar pagar larangan, hampir-hampir ia masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, atau dikhawatirkan ia masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya bagi setiap raja itu ada larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan sesungguhnya larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya benar-benar di jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika ia salih atau benar, maka salih juga atau benar juga tubuh seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan jika ia rusak, maka rusak juga tubuh seluruhnya. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah, atau segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Qala syarihu wafaqahullahu, berkata syarih, pensyarah, semoga Allah memberi beliau taufik. Hadzal haditsu rawahul Bukhari wa Muslimun kama dzakara al-musannifu fahuwa minal muttafaqi alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana disebutkan oleh penulis, dan ia adalah dari hadis yang disepakati, dan ia adalah dari hadis yang disepakati oleh keduanya. Wa fihi al-ikhbaru bi anna al-ahkama syar'iyyata talabiyata min jihati dhuhuriha naw'ani, dan di dalam hadis ini ada khabar, pemberitahuan bahwasanya hukum-hukum syar'i yang sifatnya talabiyah atau perintah, dari sisi kenampakannya itu ada dua. Fanau'ul awwalu, yang jenis yang pertama, bayyinun jaliyun,
jelas dan terang, fal halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kahilli bahimatil an'ami wa hurmatiz zina, seperti halalnya hewan-hewan ternak dan haramnya zina. Wa nau'u tsani, dan jenis yang kedua adalah mushtabahun mutasyabihun, yang samar-samar dan syubhat, samar-samar dan tidak jelas. Wal mutasyabihu fil ahkami syar'iyyati talabiyyati huwa ma lam yattadih ma'nahu wa la tabayyanat dalalatuhu. Dan al mutasyabih atau yang samar-samar itu pada hukum-hukum syar'i yang sifatnya perintah itu adalah apa yang tidak jelas maknanya dan tidak juga terang petunjuknya, dalilnya. Wan nasu fima yashtabihu alaihim minha qismani, dan orang-orang itu pada apa-apa yang samar-samar atas mereka itu ada dua bagian. Al-qismul awwalu man yakunu mutabayyinan laha aliman biha. Bagian yang pertama adalah orang yang ia jelas baginya dan ia mengetahuinya. Perkara itu jelas baginya dan ia mengetahuinya. Wa usyira ilaihi biqaulihi, dan ditunjukkan oleh hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nasi, tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Fa inna nafya ilmil mutasyabihi an katsirin minan nasi fihi isbatu ilmihi 'inda katsirin minan nasi. Sesungguhnya penafian pengetahuan terhadap yang samar-samar pada kebanyakan manusia itu ada pengisbatan atau penetapan pengetahuan atau keilmuan pada kebanyakan manusia. Fa innahu la yakhfa 'alan nasi kullihim. Sesungguhnya itu tidak tersembunyi bagi seluruh manusia. Wa illa laqala, jika demikian maka pasti ia telah mengatakan la ya'lamuhun nasu, tidak mengetahuinya manusia-manusia. Fayakunu fihim man ya'lamuhu wa man la ya'lamuhu, maka pada mereka itu ada yang mengetahuinya dan ada juga yang tidak mengetahuinya. Wal qismu tsani, dan bagian yang kedua adalah man la yatabayyanuha wa la ya'lamu hukmallahi fiha, yang orang yang tidak jelas, tidak mengetahuinya dengan jelas dan tidak mengetahui hukum Allah padanya. Wa haula'i sinfani, dan mereka ini ada dua jenis. Ahaduhuma al-muttaqi li syubuhatit tariku laha. Yang pertama dari mereka adalah yang berhati-hati dan takut terhadap yang syubhat, yang samar-samar dan meninggalkannya. Wal akharu al-waqi'u fiha ar-rati'u fi janabatiha, dan yang selainnya adalah yang terjatuh di dalamnya, di dalam perkara-perkara syubhat, dan ia masuk ke dalam lingkarannya atau daerah di dalamnya. Wal wajibu 'alal 'abdi idza lam yatabayyan al-mutasyabiha min al-ahkami syar'iyyati talabiyyati an yattaqiyahu mujtaniban lahu. Dan wajib bagi seorang hamba jika ia tidak atau belum jelas pada baginya yang samar-samar dari hukum-hukum syar'i yang sifatnya perintah, agar ia berhati-hati terhadapnya dan menjauhinya. Fatanawulul mutasyabihi muharramun ala man la yatabayyanuhu li amrayni, dan mengambil yang samar-samar, yang syubhat itu haram bagi orang yang tidak jelas baginya perkara tersebut, dikarenakan dua hal.
ahadihima, yang pertama, al-istibra'u lidinihi wa irdihi, dikarenakan ia membersihkan agamanya dan kehormatannya, ai talabul bara'ati lahuma, maksudnya meminta pembebasan atau pembersihan bagi keduanya. Fayabra'u dinuhu 'indallahi wa yabra'u 'irduhu 'indan nasi, maka menjadi bersihlah agamanya di sisi Allah dan bersih kehormatannya di mata manusia. Wasani anna man waqa'a fi syubhati jarrathu ilal muharramati, yang kedua, bahwasanya yang terjatuh di dalam perkara-perkara syubhat atau samar-samar, maka perkara itu akan menariknya ke dalam hal-hal yang haram. Fasyubhatu qantaratul muharramati, syubhat itu adalah jembatan penghubung yang mengantarkan ke hal-hal yang haram, ai al-jisru al-musilu ilaiha, maksudnya adalah penyeberangan yang mengantarkan kepadanya. Wa daraban nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil lahu masalan, baginya permisalan atau contoh, birra'i yar'a haulal hima, seumpama seorang pengembala yang mengembala di sekitar pagar larangan, wa huwa ma yamna'uhu al-muluku minal ardi limaslahatin khasatin aw amatin, maksudnya hima itu adalah apa yang dilarang oleh raja-raja dari tanah, disebabkan karena ada maslahat di situ, maslahat yang khusus atau maslahat yang umum. Fa innahu idza ra'a haulahu yushiku an tadkhula bahaimuhu al-hima, sungguhnya jika ia mengembala di sekitarnya, dikhawatirkan masuk hewan-hewan ternaknya ke dalam larangan itu. Fayukhadhu bidzalika wa yu'aqabu alaihi, dan ia berdosa dengan hal tersebut dan dihukum atasnya. Faman hama haula syubhati wa rata'a fiha fa innaha tuballighuhu al-wuqu'a fil muharramati, siapa yang yaitu bermudah-mudahan tenggelam di dalam sekitar yang syubhat atau mendekat yang syubhat dan masuk ke dalamnya, maka sesungguhnya syubhat itu mengantarkannya kepada atau memasukkannya kepada yang haram. Wa qauluhu himallahi maharimuhu, dan hadis beliau, himallah, larangan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkannya, ai ma hamahullahul khalqa huwa ma harramahu alaihim, apa yang dilarang oleh Allah makhluk-makhluknya darinya, itu adalah apa-apa yang diharamkannya atas mereka. Fahiya hududullahi allati naha an qurbaniha, ia adalah batasan-batasan Allah yang Allah melarang dari mendekatinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha, itu adalah larangan-larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Faman tajarra'a 'ala syubhati au syaka an yatajarra'a 'alal harami, siapa yang nekat atau memberanikan diri tidak takut terhadap perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar, maka dikhawatirkan atau ditakutkan ia berani dan nekat terhadap hal yang haram. Wa min mazallatil aqdami wa mudillatil khuluqil yauma, dan dari hal-hal yang menggelincirkan kaki-kaki dan menyesatkan akhlak pada hari ini adalah at-tasahulu bi ta'ati syubhati, bermudah-mudahan dalam mengambil perkara-perkara syubhat, bid'awa adamil jazmi bi kauniha haraman, dengan persangkaan bahwa ia tidak yakin hal tersebut haram. Fayuttakhadhu dzalika dari'atan ila dukhuli fiha, maka itu ia jadikan pintu untuk masuk ke dalamnya. Wa huwa mukhalifun amra syariati, dan itu menyelisihi
perintah syariat, fa amru syariati liman la yatabayyanu hukmal mushtabahi an yajtanibahu wa yattaqiyahu. Sesungguhnya urusan atau perintah dalam syariat bahwasanya bagi siapa yang tidak jelas padanya hukum yang mutasyabih atau yang samar-samar, hendaklah ia menjauhinya dan yattaqiyahu, takut menjauhinya juga, maksudnya menghindarinya atau khawatir dan takut terhadapnya. Fayahrumu alaihi an yatanawalahu, diharamkan atasnya untuk mengambilnya. Wa qawluhu, dan hadis beliau, wa inna fil jasadi mudghatan, dan sesungguhnya di tubuh itu ada segumpal daging, fihi bayanu azimi asaril qalbi salahan wa fasadan, padanya ada penjelasan tentang besarnya pengaruh hati, baik atau buruknya. Fa inna man salaha qalbuhu salahat jawarihuhu, sesungguhnya siapa yang baik hatinya maka baik juga anggota tubuhnya. Wa man fasada qalbuhu fasadat jawarihuhu, dan siapa yang rusak hatinya maka rusak juga anggota tubuhnya. Wa minal jawahirit taimiyati qauluhu rahimahullahu, dari mutiara-mutiara yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, al-qalbu milkul badani, al-qalbu malikul badani, hati itu adalah raja bagi tubuh. Wal a'dha'u junuduhu, dan anggota-anggota tubuh adalah tentara-tentaranya. Fa idza tabal maliku tabat junuduhu, jika baik rajanya maka baik juga tentara-tentaranya. Wa idza khabusal maliku khabusat junuduhu, dan jika buruk rajanya buruk juga tentara-tentaranya. Intaha kalamhu, lalu berakhir perkataan beliau. Wa yurwa qariban minhu min kalami Abi Hurairah 'inda al-Baihaqi fi Syu'abil Imani bi isnadin fihi dha'fun, dan diriwayatkan juga yang dekat dengannya dari hadis perkataan Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abil Iman dengan sanad yang padanya ada sesuatu yang melemahkannya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.